Alhamdulillah sehat Pak Iri. Ya, alhamdulillah sekali sehat selalu ya Pak ya. Ya Pak. Kita bertemu di sini akan membicarakan apa ini Pak? Nah begini Pak Iri, rencana saya akan melaksanakan coaching dengan rekan saya Bu Etik. Ya, Ya Pak Iri. dari kucing tersebut, Pak Arif sudah memiliki tujuan untuk kucingnya mau bagaimana? Sudah ada tujuannya Pak? Ya baik Pak Iri, jadi saya mempunyai tujuan ketika nanti coachingnya dengan Bu Etik itu, saya harapkan Bu Etik ini bisa menemukan masalahnya sendiri atau menemukan masalah dari solusinya sendiri seperti itu. Nah kemudian Bu Etik bisa mandiri seperti itu Pak Iri. Ya. Dalam melakukan coaching nanti terus Bu Eti diarahkan menemukan solusi sendiri begitu ya. Betul sekali. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan nanti yang berbobot ya Pak ya. Dengan pertanyaan berbobot nanti jenengan harus melihat bagaimana respon dari kucing tersebut. Tentunya ada prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan di dalamnya, di dalam kucing adalah prinsip-prinsip apa yang akan dilaksanakan oleh Pak. Baik Pak Heri, betul sekali. Jadi yang saya akan tekankan itu di pertanyaan berbobot dan juga berdasarkan prinsip kita Pak Heri. Prinsip kita ya. Prinsip kita sendiri. Tentunya dengan menjalin kemitraan antara coach dengan kucing dengan proses yang sekreatif mungkin nanti, terus memaksimalkan potensi dari kucing, gitu ya. Siap, terus kompetensi kucing yang akan dikembangkan nanti itu pada spesifik apa, lebih spesifik apanya nanti? Nah, ketika nanti yang saya akan tekankan itu di pertanyaan berbobot, kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip alur tirta yang membuat si kucing itu sendiri menjadi lebih kreatif, menjadi lebih solutif, dan juga bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri Pak. Dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu nanti tetap coach harus mengamati, mendengarkan dengan seksama apa informasi yang diberikan sama kucing tentunya ya Pak ya. Di situ harus ya, indikator-indikatornya harus tercapai. Bagian yang dikembangkan adalah bagaimana Pak Arif nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Siap, ya Pak, selamat menjalankan tugas, semoga berhasil memberikan kucing terhadap Ibu Etik bisa menemukan solusinya. Siap, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Etik. Apa kabar Bu Etik? Baik Pak Arif. Gimana Pak Arif kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Etik. Jadi yang sudah kita sepakati kemarin nih Pak Arif. Oh iya. Ada waktu ya? Kemarin Bu Etik janjian ya. Ya saya. Oke siap. Ada waktu Bu Etik. Di sini saya akan bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak Arif. Ya. Ya, jadi begini Pak Arif, akhir-akhir ini tuh saya merasakan murid-murid di kelas saya, murid yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian selain itu jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas juga hanya beberapa. Ya tidak semuanya bisa mengerjakan tugas dengan baik seperti itu Pak Arif. Nah, jadi menurut Bu Eti, yang Bu Eti harapkan dari obrolan kita ini kira-kira apa Bu Eti? Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusias murid-murid yang kurang berantusias dalam belajar Pak. Oke. Nah, tadi Bu Eti sudah menjelaskan kurang antusias muridnya. Nah, menurut Bu Eti sendiri, kira-kira itu apa sih yang menyebabkan murid Bu Eti itu kurang antusias ketika pelajaran dengan Bu Eti? Kalau saya ingat, mungkin yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusias adalah pertama itu mungkin pembelajaran yang saya berikan itu kurang menyenangkan itu ya Pak. Terlalu membosankan mungkin ya yang saya ingat seperti itu. Jadi terlalu monoton. Kemudian mungkin saya sebagai guru terlalu dominan dalam memberikan pembelajaran, mungkin saya terlalu banyak ceramahnya dalam memberikan pembelajaran sehingga mungkin anak-anak dari situ merasa bosan dan merasa tidak tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Baik. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu merasa antusias kembali dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya
pasti murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik atau yang menyenangkan Pak. Jadi mereka tidak bosan, tidak merasa bosan. Wah, saya sependapat sekali dengan Bu Eti ini ya. Lalu menurut pendapat Bu Eti, apa saja yang bisa Bu Eti lakukan untuk membuat murid-murid itu tidak bosan pada pembelajaran Bu Eti? Kalau menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid Pak. Baik. Seperti yang kita pelajari saat ini ya. Jadi murid-murid itu diajak untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang bisa saya lakukan ya melalui ice breaking, kemudian ataupun game, ataupun pembelajaran yang menarik yang lainnya yang akan saya lakukan. Nah, ini lalu Bu Eti ini mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias mungkin dalam mengumpulkan tugas Bu Eti? Ya, tadi kemungkinan tugas yang saya berikan itu terlalu banyak mungkin ya Pak. Jadi kemudian pertanyaannya juga mungkin terlalu banyak, kemudian sumber belajar mereka ataupun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sumbernya kurang seperti itu. Jadi mereka tidak mengerjakan dengan baik. Nah, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja kira-kira Bu Eti? Kalau selama ini yang saya lakukan hanya menggunakan buku teks yang ada di sekolah kan Pak. Menurut Bu Eti, adakah yang lain mungkin yang bisa digunakan selain buku teks tersebut? Saya pikir untuk saat ini banyak sekali ya sumber-sumber belajar yang bisa kita gunakan, misalnya dari tayangan dari YouTube, kemudian artikel dari internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang saat ini sedang hits sekali ya. seperti TikTok dan sebagainya. Nah, betul sekali Bu Eti, saya pendapat sekali dengan Ibu. Betul sekali, memang harus banyak media pembelajaran atau sumber belajar yang digunakan. Jadi sekarang rencana Bu Eti kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana Bu Eti? Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan Pak Arif dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi video dari YouTube, kemudian dari akun TikTok dan sebagainya. Yang pertama, kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Istilah saya dalam melakukan itu seperti pembelajaran berdiferensi itu loh Pak, berdiferensiasi sekali gitu ya Pak, bisa melakukan hal itu. Kemudian memasukkan juga bentuk permainan atau permainan dan sebagainya. Wah, bagus sekali rencana dari Bu Eti, mudah-mudahan berhasil. Kemudian komitmen Bu Eti dalam merencanakan hal itu kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu Eti? Saya akan secepatnya Pak melakukan itu, menerapkan itu di kelas saya. Kemudian saya akan sebelumnya akan membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu, rencana pembelajaran tentunya yang menyenangkan ya Pak. Kemudian menggunakan sumber belajar yang seperti sudah saya sebutkan tadi dari YouTube dan sebagainya. Kemudian harapannya nanti murid-murid akan senang, kemudian murid-murid juga dapat mengeksplorasi pembelajaran sendiri seperti itu saya harapkan Pak. Wah, bagus sekali Bu Eti, saya sangat mendukung dengan rencana dan tindak lanjut dari Bu Eti. Semoga lancar sesuai harapan Ibu ya. Terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing saat ini Pak. Siap, kapanpun waktunya. Ketika Bu Eti perlu sharing dengan saya siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Arif? Sudah melakukan coaching dengan Bu Eti kemarin? Ya, sudah Pak Heri. Sudah berjalan dengan lancar Pak Heri. Sudah berjalan dengan lancar ya? Ya Pak Heri. Pertemuannya di mana Pak itu Pak coachingnya? Nah itu saya bertemu Bu Eti itu di Kaseko sekolahan itu Pak. Iya. Dalam suasana yang nyaman. Yang nyaman tentunya dan kondusif seperti itu Pak. Iya. Pak Arif, apa yang sudah dilakukan saat coaching itu? Apakah indikator kemarin yang disampaikan Pak Arif itu tercapai dalam pembicaraan? Ya, baik Pak, betul sekali. Dari yang saya laksanakan coaching dengan Bu Eti, tercapai indikator bahwa Bu Eti itu bisa menemukan solusinya sendiri, kemudian aktif dan kreatif Bu Eti, dan kemudian tentang yang saya tekankan itu di pertanyaan yang mendalam, itu yang berbobot itu ternyata Bu Eti itu saya Bu Eti itu sudah masuk itu Pak.
Dari pertanyaan berbobot itu, Bu Eti langsung merespon dengan memberikan alternatif solusi begitu ya. Solusinya tadi sudah disampaikan ya sama Bu Eti, dan Pak Arif sepertinya menyetujui solusi itu ya. Iya, betul sekali Pak. Iya. Saya menyetujui. Terus kira-kira dari catatan saya ini, Pak Arif, Iya, Pak. saat kucing tadi, panjenengan sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Iya. Ya, sudah tahapannya sudah sesuai. Selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam kucing ini? Dari saya sendiri Pak ya, nah, yang saya kembangkan dari coaching ini itu saya ingin mengembangkan lagi kembali pertanyaan yang berbobot, dan kemudian saya ingin menyelami lagi tentang alur tirta Pak ke depannya. Jadi saya harus sering-sering mengasah diri saya supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi, seperti itu Pak. Betul sekali. Setelah panjenengan satu dengan Bu Eti tadi sudah berhasil, selanjutnya perlu melakukan kucing kepada orang lain mungkin. Dengan demikian jam terbang itu akan tidak mendustai dari kompetensi Anda sendiri. Semakin banyak jam terbang dengan melakukan kucing kepada orang lain, hasilnya pasti semakin lancar, semakin bisa menikmati alurnya. Tentunya alur tirta akan semakin bisa tercapai. Gitu ya Pak. Ya, siap Pak. Selamat sudah memecahkan masalah bersama dengan Bu Eti. Semoga ke depan ketika ada lagi teman yang ingin mencurahkan permasalahannya, bisa dengan kucing akhirnya menemukan. Siap Pak Heri. Sukses, berhasil, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih Pak Heri.